Halo, selamat datang kembali di channel Zona Stoik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang paksa dirimu untuk lebih konsisten. Apakah Anda pernah merasa begitu bersemangat memulai sesuatu yang baru, tetapi perlahan-lahan semangat itu memudar seiring berjalannya waktu? Mungkin itu adalah rencana untuk hidup lebih sehat, membangun kebiasaan baru, atau mengejar impian yang telah lama Anda impikan. Di awal, semuanya terasa mungkin. Anda yakin dengan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ketika tantangan muncul, motivasi mulai goyah, dan akhirnya Anda menyerah. Masalah ini bukan hanya milik Anda. Ini adalah masalah universal. Hampir setiap orang pernah menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi. Topik konsistensi adalah salah satu isu yang paling relevan dalam kehidupan modern. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, media sosial, dan tekanan hidup, menjaga fokus dan konsistensi menjadi semakin sulit. Namun, meskipun sulit, hal ini tidak mustahil. Dalam filosofi stoikisme, konsistensi adalah salah satu fondasi yang sangat penting untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan penuh kendali. Melalui pengendalian diri dan disiplin, stoikisme mengajarkan bahwa kita dapat melampaui kelemahan alami kita dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang mengapa konsistensi itu begitu penting, bagaimana cara melatihnya, dan bagaimana filosofi stoikisme dapat menjadi panduan dalam perjalanan ini. Ini bukan sekedar teori, ini adalah panggilan untuk bertindak. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mencapai tujuan-tujuan Anda, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh, maka memaksa diri Anda untuk lebih konsisten adalah langkah pertama yang tidak dapat diabaikan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami mengapa konsistensi menjadi kunci dari segala keberhasilan, dan bagaimana Anda dapat mulai mempraktikannya hari ini. Mengapa konsistensi adalah kunci? Bayangkan, Anda ingin membangun sebuah tembok. Setiap hari, Anda hanya meletakkan satu batu, tetapi melakukannya dengan penuh perhatian dan dedikasi. Setelah berminggu-minggu, tembok itu mulai terlihat. Setelah berbulan-bulan, tembok itu menjadi kokoh. Itulah kekuatan konsistensi. Membangun sesuatu yang besar dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika Anda selalu menunda-nunda, pikirkanlah bagaimana kehidupan Anda akan berlalu sementara Anda terus menunda." Konsistensi memastikan bahwa waktu yang kita miliki digunakan dengan bijaksana. Namun, seperti semua hal yang berharga, konsistensi tidak datang tanpa pengorbanan. Dibutuhkan disiplin, ketekunan, dan seringkali kemampuan untuk melawan diri sendiri. Kunci utama dari konsistensi adalah kemampuan untuk memaksa diri Anda sendiri. Ketika alarm berbunyi di pagi hari, apakah Anda menekan tombol snooze atau bangkit dari tempat tidur? Ketika Anda merasa malas untuk berolahraga, apakah Anda tetap mengenakan sepatu lari dan melangkah keluar? Disinilah pentingnya memahami konsep stoikisme tentang kendali. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan bahwa ada dua hal yang bisa kita kendalikan,
pikiran dan tindakan kita. Ketika Anda merasa malas atau enggan untuk bertindak, tanyakan pada diri Anda, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya iya, maka tanggung jawab ada di tangan Anda untuk bertindak. Jangan biarkan emosi atau perasaan sementara menghalangi Anda dari tujuan jangka panjang. Bagaimana cara kita menerapkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah praktis. Tetapkan tujuan yang jelas. Anda tidak bisa konsisten tanpa mengetahui apa yang ingin Anda capai. Tuliskan tujuan Anda, baik itu meningkatkan kesehatan, belajar keterampilan baru, atau menjadi lebih produktif di tempat kerja. Tujuan yang jelas akan menjadi pemandu Anda. Langkah yang berikutnya, mulailah dengan langkah kecil. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus, seperti membangun tembok dengan satu batu sehari. Lakukan tindakan kecil tetapi bermakna. Jika Anda ingin membaca lebih banyak buku, mulailah dengan membaca 5 halaman setiap hari. Langkah yang berikutnya adalah tentukan rutinitas. Konsistensi berkembang dalam rutinitas. Buatlah jadwal yang realistis dan patuhi itu. Ingatlah, rutinitas bukanlah batasan. Itu adalah kebebasan dari keraguan dan keputusan yang tidak perlu. Langkah berikutnya, atasi godaan dan rasa bosan. Ada saat-saat ketika Anda merasa bosan dengan rutinitas Anda. Disinilah kekuatan kemauan diuji. Ingatkan diri Anda, mengapa Anda memulai. Marcus Aurelius pernah menulis, bangunlah, lakukan tugasmu, dan jangan mencari-cari alasan. Langkah berikutnya, evaluasi dan koreksi. Setiap minggu, luangkan waktu untuk mengevaluasi kemajuan Anda. Apa yang berhasil, apa yang tidak. Jangan takut untuk mengkoreksi diri sendiri. Konsistensi tidak berarti sempurna. Itu berarti terus mencoba meskipun ada kesalahan. Dan langkah berikutnya adalah motivasi dan kendali. Kita sering berpikir bahwa kita membutuhkan motivasi untuk bertindak. Tetapi motivasi adalah perasaan yang naik turun. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan tidak boleh bergantung pada motivasi. Sebaliknya, kita harus bertindak berdasarkan prinsip dan komitmen. Jika Anda menunggu untuk merasa mood, Anda tidak akan pernah mulai. Ingatlah, setiap kali Anda memaksa diri untuk bertindak, meskipun tidak ingin, Anda sedang melatih otot mental Anda untuk menjadi lebih kuat. Langkah berikutnya, konsistensi adalah kebiasaan, bukan sekali jadi. Konsistensi bukanlah sesuatu yang Anda lakukan selama 1 atau 2 minggu, tetapi selama seumur hidup. Ini adalah perjalanan tanpa akhir. Tetapi setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ketika Anda merasa lelah, ingatlah bahwa konsistensi adalah investasi. Anda mungkin tidak melihat hasilnya hari ini atau besok, tetapi di masa depan, hasil itu akan berbicara dengan sendirinya dan akan ada bukti. Jadi, kesimpulannya adalah konsistensi adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda setiap hari. Paksa diri Anda untuk bangkit ketika Anda jatuh, untuk melanjutkan ketika Anda lelah, dan untuk bertindak meskipun Anda tidak merasa ingin. Dalam kata-kata Seneca,
Tidak ada yang sulit jika Anda membaginya menjadi langkah-langkah kecil. Jadi, hari ini, mulailah dengan langkah pertama Anda. Tidak peduli seberapa kecil atau sulitnya. Lakukanlah dengan penuh dedikasi. Ingat, Anda tidak hanya sedang membangun tujuan. Anda sedang membangun karakter. Paksa dirimu untuk lebih konsisten. Karena disitulah letak kekuatan sejati Anda.